Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pada kesempatan ini kita akan membahas isu yang sedang ramai-ramainya dibahas di negeri ini terkait dengan pilih Pancasila atau Al-Quran. Jujur ini, jika pertanyaan ini diajukan ke lo, kira-kira jawaban lo apa? Kalau pertanyaan ini diajukan ke gue, maka pasti dengan mantap gue akan menjawab pilih Al-Quran. Kenapa? Sebagai Muslim, Al-Quran merupakan bagian dari keimanan kita sebagai Muslim. Kemudian jelas Al-Quran itu merupakan firman Allah. Kebenaran Al-Quran itu dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa celah sedikit pun. Tidak ada satupun di permukaan bumi ini yang setara dengan Al-Quran. Guys, jika misalnya kita membuka Al-Quran, bagian awal-awal kita akan mendapatkan Al-Quran yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, Al-Quran ini, tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ini merupakan satu-satunya kitab yang dengan nyata yang menyatakan kebenarannya. Di dalam Al-Quran, ketika pertama kali kita buka, dia sudah menyatakan merupakan satu-satunya kitab yang benar dan dengan nyata menyatakan kebenarannya. Tidak sebagaimana kitab-kitab lainnya yang ditulis oleh manusia. Ketika misalnya kita membaca buku-buku karangan manusia, maka di buku-buku itu halaman pertama pasti akan menyatakan bahwa buku ini mengandung berbagai macam kelemahan, berbagai macam kekurangan di sana-sini, karena itu dimohon masuk. Beda dengan Al-Quran yang dengan gagah di bagian awal menyatakan bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dari dulu hingga sekarang, Al-Quran steril dari upaya-upaya untuk merubah Al-Quran, karena Al-Quran itu dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula benar-benar memeliharanya. Manusia jangankan menggugurkan kebenarannya, bahkan membuat yang setara dengan Al-Quran pun tidak akan pernah bisa. Semenjak pertama kali Al-Quran diturunkan 1300 tahun yang lalu, bahkan Al-Quran sudah menantang kepada siapa saja yang mendustakan kebenarannya untuk membuat yang setara dengan Al-Quran. Sedangkan misalnya Pancasila. Bahkan hari ini kita mendengar bagaimana sudah terancam mau dirubah menjadi Trisila. Hal itu tidak tanggung-tanggung bahkan dilakukan oleh partai berkuasa. Tentang Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus, Bismillahirrahmanirrahim, Am yakuna naftara Qul fa'tu bisuratin min mithli wa man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya, atau mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya, maka katakanlah, cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil selain Allah jika kamu orang yang benar. Jadi Al-Quran menantang kepada siapa saja yang meragukan kebenarannya untuk membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Dan dari dulu hingga hari ini tidak pernah berhasil upaya itu. Bahkan Al-Quran sendiri menjawab, tidak akan pernah manusia mampu membuat yang setara dengan Al-Quran, bahkan jika seluruh manusia dan jin bersekutu untuk membuatnya. Firman Allah menjelaskan itu di dalam surat Al-Isra. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Jelas, Al-Quran itu kitab yang tidak akan pernah berubah dan tidak bisa berubah. Berbeda dengan ideologi yang lain yang senantiasa mengalami perubahan. Kapitalisme, sosialisme itu senantiasa berubah dari awal hingga hari ini. Bahkan Pancasila pun mengalami ancaman akan dirubah. Islam tidak. Kehidupan yang tetap itu, kehidupan yang tentram itu membutuhkan ketetapan hukum, membutuhkan kepastian sistem yang tetap. Bukan hukum yang berubah sesuai dengan kepentingan segelintir orang. Misalnya, kalau kita memperhatikan di negeri ini, peraturan atau hukum senantiasa mengalami perubahan. Misalnya saat menjelang pemilu, aturan berubah. Saat terpilih anggota legislatif, maka akan ada juga perubahan-perubahan baru. Saat terjadi pergantian pejabat eksekutif, menteri misalnya, maka akan terjadi perubahan peraturan menteri. Sistem dan hukum yang berubah akan melahirkan ketidakpastian dan iklim kehidupan yang tidak kondusif. Seperti hari ini, kalau kita memperhatikan misalnya sektor pendidikan kita, prestasinya menurun. Ekonomi kita hancur-hancuran,
BUMN bangkrut, hutang menumpuk, pajak hari ini semakin menggila, penegakan hukum tumpul ke teman-teman, tajam ke lawan politik. Di saat yang sama, kekayaan alam kita ini dijarah dengan menggunakan regulasi. Namun di sisi yang lain lagi, kampanye radikal-radikal terus berlangsung. Seakan-akan semua masalah yang terjadi di negeri ini, akibatnya adalah karena radikal-radikal itu. Jadi itu alasan saya pertama, memilih Al-Quran merupakan sebuah keniscayaan. Alasan kedua, Al-Quran itu sebagai sebuah sistem kehidupan memiliki role model dalam penerapannya, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Jika kita ingin menjadi generasi Qurani, maka sederhana saja, tinggal kita ikuti cara hidup Nabi dan seperti apa beliau menerapkan Islam secara total dalam kehidupan. Sedangkan Pancasila, siapa role modelnya? Soekarno? Soeharto? B.J. Habibie? Megawati? Atau Mukidi? Mukidi. Semua bisa mengaku paling Pancasilais dan semua bisa mengklaim siapa saja yang tidak disukai sebagai anti Pancasila. Jadi orang yang sebelumnya mengaku Pancasila akan bisa diklaim sebagai anti Pancasila oleh orang yang datang belakangan. Bahkan Gembong PKI DNAID pun pernah mengatakan bahwa dia merupakan Pancasilais sejati. Hari ini kita mengatakan bahwa DNAID jelas bukan Pancasilais sejati. Jadi wujud sepertinya, wujud nyata penerapan Pancasila itu role modelnya siapa, maka akan sangat sulit sekali. Kalau mau Pancasilais, siapa yang mau diikuti? Jelas kita tidak akan menemukan role model yang Yang ketiga, ini yang paling mendasar sebagai seorang muslim terkait dengan keimanan pada yaumil akhir, bahwa muslim itu meyakini kehidupan bukan hanya kehidupan dunia, tapi juga kehidupan nanti setelah kematian. Kalau nanti kita mati, pasti kita akan ditanya perihal ketaatan terhadap Al-Quran, bukan ketaatan kepada selain daripada Al-Quran, misalnya termasuk juga Pancasila. Kita akan ditanya tentang ketaatan pada Al-Quran, tentang penerapan Al-Quran, tentang bagaimana kita menerapkan dan memperjuangkan Al-Quran. Maka sebagai orang yang beriman pada hari akhir, tentunya kita tidak hanya cukup mempersiapkan hidup yang enak di dunia ini, tapi yang lebih penting lagi, kita juga mempersiapkan kematian yang enak, kematian yang nikmat, kematian yang beristirahat selama-lamanya dengan peristirahatan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim, kita tidak akan mampu untuk menanggung beratnya siksaan neraka. Tentu harapan kita masuk surga. Maka untuk dapat masuk surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meriksa, Allah akan menanyai kita perihal ketaatan kita kepada Al-Quran. 3 alasan gue guys, itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.